Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi alladzi ittaba'u sunanahu wa adabah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Hadratal mukarramin, tumateng para kiai, para ustad ingkang kawula mulyakan, Sahibul hajat Bapak Soeharto sakeluarga ingkang kawula hormati, sedaya tamu undangan walimatul ursi ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, malam hari ini kawula lan panjenengan sareng-sareng hormat dumateng undanganipun Bapak Soeharto sakeluarga dalam rangka sareng-sareng mendoakan mudah-mudahan mempelai berdua diberi kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah kita membaca sholawat, diberi kesejahteraan baik di dunia dan di akhirat, diberi keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Para hadirin tamu undangan walimatul urs ingkang kawula hormati, di dalam keterangan niki wonten setunggalipun hadis menyampaikan kados mekaten. Islam niku memang agama yang begitu kompleks dan komplit dalam mengatur kehidupan umatnya. Sampai masalah berpakaian mawon niki wonten aturane. Di dalam hadis itu menyampaikan abghadul ibad indallah niki mangkana thawbuhu khairan min amalihi. Bahwa termasuk orang yang dimurkai oleh Allah niku tiyang yang antara pakaiannya, antara yang dipakai dengan yang diamalkan niki mboten selaras. Di situ disampaikan pakaiannya itu pakaian orang soleh, kemudian perbuatannya perbuatan orang yang lacut. Ini maksudnya bagaimana? Niki kurang lebih tafsiran ataupun sarah hadisnya demikian, Pak. Kita melihat bahwa tokoh-tokoh agama terutama di Jawa, Pak, atau kiai-kiai ulama di Jawa, ini cara berpakaiannya itu sangat egaliter kalau dalam bahasa sekarang. Jarang sekali beliau itu memakai sorban dengan baju kebesaran, gamis ataupun identitas yang menunjukkan seorang ulama besar.
Walaupun toh betul-betul beliau itu di kalangan pesantren itu pemangku daripada ribuan santri. Paling mungkin memakai pakaian-pakaian yang layaknya itu sebagaimana dipakai oleh umumnya kita. Ini ternyata memang di dalam keterangan hadis itu menunjukkan bahwa antara kita dengan pakaian, perbuatan kita dengan pakaian itu harus sinkron, Pak. Silahkan panjenengan itu memakai baju kebesaran orang-orang soleh, memakai gamis, memakai sorban, tetapi perbuatan dan amalnya itu juga sebagaimana mencerminkan orang yang Kira mboten. Kalau panjenengan misalnya di Jakarta beda lagi, Pak. Jakarta panjenengan derek pengajian wis pokoke nggih ningali kiambak lah. Ya. Tapi sebenarnya ini ada aturannya. Sehingga dalam hadis lain pun kita tidak boleh memakai pakaian yang suhro. Suhro niki pakaian bisa jadi terlalu indah ataupun mungkin terlalu kalau mungkin sekarang usang. Jadi panjenengan itu tidak diperkenankan memakai pakaian yang nanti menjadi pusat perhatian orang karena saking indahnya, Pak. Ataupun panjenengan walimahan kok nggo pakaian sing keleke misalnya ngapunten oke, keleke suwek. Niki dalam Islam niki ternyata sangat diatur, Pak. Boten angsal panjenengan merendahkan diri. Ya. Jadi cara berpakaian itu diatur. Niki salah satu bukti kesempurnaan daripada ajaran agama Islam. Dan selama ini barangkali mungkin yang tidak pernah atau mungkin jarang diekspos. Kita sebagai pemimpin rumah tangga ataupun dalam konsep agama itu panjenengan adalah imam. Sesuai di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Yang namanya pemangku, pemimpin itu sangat berat, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang tidak pernah dimiliki oleh kaum perempuan. Apa anugerahnya? Inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-shalah wala siyam walal hajj walakin yukaffiru al-humum fi talabil ma'isyah. Sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban untuk menghidupi kepada keluarga. Nah, teng mriki Pak, niki wonten dua madhab. Panjenengan badhe nderek madhab yang lurus napa mboten? Kula mboten dalam rangka untuk bertanya, ini hanya sekedar apa begini. Ada dua manhaj. Orang mencari penghidupan niki mestinya kalau melihat atau kemudian kita itu sesuai dengan ketentuan itu harus betul-betul ini perkaranya itu halal. Di dalam Syarah Is'adur Rafiq dijelaskan, Pak, panjenengan sebagai kepala rumah tangga memberi penghidupan kepada anak dan istrinya, terus kecampuran, terkontaminasi barang sing haram, Pak. Niki, maka itu akan menjadi darah. Darah itu mengalir kepada hati, dan disitulah akan menimbulkan yang kemudian disebut dengan qaswatul qalbi. Apa qaswatul qalbi? Kalau mungkin bahasa sederhananya qaswatul qalbi ini adalah wangkot atine. Salah satu di antara ciri orang yang wangkot atine ini sulit untuk dibenahi dan dinasehati, sulit diarahkan. Makanya kalau panjenengan mengalami hal yang semacam ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada anak. Karena apa? Ada kemungkinan ini campur tangan panjenengan pada waktu mencari penghidupan ternyata
bukan penghidupan yang betul-betul daripada perkara yang beda lagi dengan nanti kalau penghidupannya perkara yang halal. Tadi sudah saya sampaikan, inna minadzunub, bahwa manusia ini punya dosa. Dosa itu klasifikasinya macam-macam, Pak. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu klasifikasinya macam-macam. Kalau Mu'tazilah niku mboten-wonten yang namanya dosa kecil, pokoknya dosanya dosa semua. Ada dosa ya, inna minadzunub dzunuban. Bahwa dosa manusia itu ada dosa yang tidak bisa akan pernah lebur. Satu, oleh perbuatan sholat. Yang kedua, oleh perbuatan puasa. Yang ketiga, oleh perbuatan haji. Padahal kita tahu, terutama kita garis bawahi untuk yang haji, kenapa orang termotivasi semangat untuk melakukan ibadah haji? Karena kalau orang itu melakukan ibadah haji, begitu pulang dari tanah suci ke tanah air, kharaja min dunubi kayaumin waladatu ummuh. Apa kharaja min dunubi kayaumin waladatu ummuh? Niki dosane wong sing lakoni ibadah haji, begitu pulang dari tanah suci ke tanah air, ini laksana bayi yang baru terlahir, berarti suci bersih. Tapi niki angger hajine haji kira mboten. Lah kembali, ternyata kita punya dosa, atau manusia itu ada dosa yang tidak bisa hapus oleh sholat, tidak bisa hapus oleh puasa, tidak bisa hapus oleh ibadah haji. Terus bagaimana cara dosa itu bisa kita hilangkan? Nah, inilah hal yang tadi saya katakan, sesuatu yang dianugerahkan kepada lelaki, sesuatu yang dianugerahkan kepada kelompok kaum daripada lelaki yang tidak pernah dimiliki atau dianugerahkan kepada kaum perempuan. Bahwa dosa ini, dosa tersebut ini bisa lebur dengan sendirinya, Pak. Panjenengan tidak usah kemudian melakukan istighfar, tidak usah membaca astagfirullah, tetapi langsung bisa kemudian musnah. Caranya apa? Walakin yukaffiruha al-humum fi thalabil ma'isyah. Ketika panjenengan sebagai pemimpin rumah tangga merasakan kepahitan kita itu mencari penghidupan yang halal. Al-humum itu kepahitan. Makanya ngoten, bisa jadi wong niki merasakan kepahitan tetapi tetap panggonane ataupun itu bukan perkara yang halal. Makanya dinikmati mawon, Pak. Jenengan kerja cara bahasa wong kali salak, nggih, sikil didadikna sirah, sirah didadikna nggih. Itu untuk menunjukkan kata kiasan bahwa itu kerja keras. Sampai kemudian tangannya ku ngapalen, gitu mboten. Niki sesuatu yang amazing, luar biasa. Tanpa kita sadari, dengan kita itu melakukan kerja keras untuk menghidupi keluarga, asalkan perkara ini adalah perkara yang halal, ini akan dengan sendirinya dosa yang tidak bisa hapus dengan puasa, haji dan kemudian sholat akan kemudian hapus dengan sendirinya. Ini adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada kaum lelaki ataupun kepala rumah tangga. Makanya aja dikotori dengan panjangan oret-oret kayak ngerjakna PR matematik. Paham, Pak? Jenengan wis oleh penggawean halal nggih. Terus iseng-iseng kayak kancane kemudian ngapunten nggih, pasang nomor. Jajateng sapira, Pak? Ya kan ngerti omongi muni PR pekerjaan matematika ora paham ya tak omongna langsung nomor. Paham Kasidin? Ya. Coba bayangkan. Niki kita menyampaikan supados niki menjadi salah satu perenungan atau muhasabah. Dongek panjenengan jungkir balike, nggih, rekasane wong usaha niki bisa menghilangkan dosa yang tadi sudah saya sampaikan yang tidak bisa pernah hapus gara-gara iseng oret-oret anu kita sinaune ya wong nganti wong tua itu tetap belajar niku luar biasa nggih. Persoalannya kan itu masalah sinaune, Pak. Coba jenengan kan, ngger waktune pas malam apa? Malam apa, Kasidin?
Weh, apen-apen hari kaya kita ya. Yang sering weruh padahal ya. Niki kula mengajak kalih panjenengan sedaya, eman-eman Pak, eman-eman. Karena siapa tahu kula panjenengan niki bukan termasuk wong sing ketinggal niki wong soleh. Nggih mboten? Bukan termasuk wong sing ketinggal itu mungkin pemuka agama. Tapi dari kejujuran panjenengan itu mencari maisha penghidupan yang halal, lurus tanpa dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang haram. Panjenengan ketika saat yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Katakanlah ingkang saged kula sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan menjadi salah satu motivasi kita untuk tetap muhasabah, introspeksi dan semakin ke depan semakin baik. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.